Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 siswa kelas G akan mempresentasikan judul proyek kami yang berjudul Sistem Pakar Penentuan Kualitas Air. Kelompok kami terdiri dari Robiatul Munawwaroh, Rahma Juwita Sani, dan Ratna Chandra Ika. Sistem kami memiliki 9 parameter yang akan digunakan dalam perhitungan untuk penentuan jenis air, yaitu 1. pH. Dalam kimia, pH adalah ukuran dari keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Air murni dikatakan netral dengan pH bernilai 7 pada 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Jika pH kurang dari 7, maka akan dikatakan asam, dan jika pH lebih dari 7, maka akan dikatakan basa. Air murni memiliki pH netral. Yang kedua ada titik beku. Banyak cairan yang membeku pada titik derajat tertentu, namun jika mencapai 0,0 derajat Celcius dan tidak mengalami pembekuan, maka dipastikan bahwa cairan tersebut sudah terkontaminasi. Air murni memiliki titik beku normal. Yang ketiga ada kepadatan. Air dingin dan air asin jauh lebih padat daripada air hangat dan segar. Kepadatan air yang lebih rendah menunjukkan tingkat kemurnian yang lebih baik. Yang keempat ada kekeruhan. Ukuran kekeruhan air pada umumnya digunakan sebagai ukuran untuk resiko terkontaminasinya air oleh mikroba. Beberapa studi telah menunjukkan korelasi antara tingkat kekeruhan dan mikroba mengakibatkan terkontaminasinya air mentah. Keruhnya air merupakan indikator untuk air yang mengandung kontaminan, sedangkan jika air terlihat tidak begitu keruh, maka kemungkinan air tersebut merupakan air murni. Yang kelima, oksigen terlarut. Banyaknya oksigen yang terlarut dalam air berarti jika dikatakan bahwa air kemungkinan tidak murni. Hal tersebut dikarenakan bahwa oksigen dapat mendukung lebih banyak terkontaminasinya air oleh mikroorganisme. Jumlah oksigen yang sedikit atau tidak ada pada air dapat menunjukkan bahwa air murni. Yang keenam ada suhu. Suhu air normal adalah minimal 27 derajat Celcius, dan ketika air dipanaskan sampai dengan 100 derajat Celcius, air layak untuk dikonsumsi manusia karena kebanyakan mikroorganisme tidak dapat bertahan hidup pada suhu tersebut. Air murni memiliki suhu yang tinggi. Yang ketujuh ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang timbul dari kecenderungan pelarut murni untuk bergerak melalui membran semi permeabel dan menjadi larutan yang mengandung zat terlarut pada membran kedap air. Biasanya tekanan osmotik yang tinggi menunjukkan kemurnian air, sementara rendahnya tekanan osmotik berhubungan dengan zat kontaminan yang tertanam pada air. Yang kedelapan ada konduktivitas, yang merupakan kemampuan cairan untuk melakukan arus listrik. Rendahnya konduktivitas berarti air tidak murni, sementara air murni biasanya memiliki konduktivitas yang tinggi. Yang terakhir ada klorin. Klorin adalah salah satu yang paling banyak digunakan untuk disinfektan. Hal ini sangat efektif untuk penonaktifan dari patogen mikroorganisme dalam cairan termasuk air. Klorin telah digunakan untuk aplikasi seperti penonaktifan patogen dalam air minum, kolam renang air, dan air limbah untuk disinfeksi daerah rumah tangga dan tekstil selama lebih dari 200 tahun. Air murni memiliki jumlah klorin yang sedikit atau rendah. Berikut merupakan kode program sistem pakar penentuan kualitas air. Bagian ini merupakan bagian interface yang berisi inputan dari parameter yang sudah dijelaskan tadi. Lalu, bagian ini berisi fuzifikasi yang merupakan penentu nilai keanggotaan himpunan fazi masing-masing parameter. Selanjutnya merupakan inference engine yang digunakan untuk menentukan nilai alfa predikat dan z masing-masing rule base. Lalu ada defuzifikasi yang digunakan untuk mencari nilai z menggunakan rata-rata pembobotan. Lalu berdasarkan nilai hasil rata-rata pembobotan dapat ditarik kesimpulan yang mengacu pada grafik variabel pembatas dengan kesimpulan apakah data tersebut berada pada klaster C1 yang merupakan mungkin air murni, C2 air murni, atau C3 bukan air murni. Kembali ke program, silakan input nilai pH, titik beku, kepadatan, kekeruhan, oksigen terlarut, suhu,
tekanan osmotik, konduktivitas, yang terakhir kandungan klorin. Lalu klik hitung, maka akan ada keluaran air tersebut berada pada klaster C3 atau bukan air murni. Penjelasannya adalah jika air mengandung setidaknya 4 parameter, maka air akan masuk dikategorikan ke dalam kelas C1. Jika parameter air setidaknya 5 atau lebih, maka air dikategorikan ke dalam kelas C2. Dan jika parameter air kurang dari 4 parameter, maka air akan dikategorikan ke dalam kelas C3. Demikian penjelasan dari sistem pakar penentuan kualitas air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.